semuanya, kembali lagi di pembelajaran sosiologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat, objek, dan konsep dasar sosiologi. Langsung saja. Nah, ada beberapa hakikat dari sosiologi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya sosiologi itu adalah ilmu sosial, di mana sosiologi ini membahas segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah-masalah sosial, kemudian globalisasi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, hakikat sosiologi adalah sosiologi merupakan ilmu kategoris dan bukan normatif. Kategoris artinya bukan keharusan, sedangkan normatif merupakan menjadi keharusan. Artinya sosiologi membahas apa saja yang terjadi saat ini, bukan yang seharusnya terjadi. Misalnya, berbicara tentang kriminalitas. Sosiologi membahas seperti apa kriminalitas itu terjadi. Kemudian apa yang menyebabkan kriminalitas itu dilakukan oleh seseorang. Bukan membahas bagaimana seharusnya kriminalitas ini supaya tidak terjadi, begitu. Yang ketiga, hakikat dari sosiologi adalah ilmu murni, bukan terapan. Sosiologi digunakan untuk mendapat pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat dan bukan untuk memecahkan segala persoalan yang terdapat di dalam masyarakat. Contohnya, misalnya seorang sosiolog sedang meneliti tentang kehidupan seorang pemulung, di mana sosiolog itu kemudian melakukan penyamaran untuk ingin memperdalam mengetahui kehidupan seorang pemulung, bagaimana kehidupannya, tingkah lakunya, bukan untuk mencari solusi agar seseorang itu tidak lagi menjadi pemulung, begitu. Yang selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu yang abstrak, bukan ilmu konkret, artinya tidak berwujud. Sosiologi mempelajari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, namun wujudnya abstrak. Bagaimana maksudnya? Nih, misalnya seorang sosiolog sedang meneliti mengenai penipuan online yang marak terjadi di sosial media. Peristiwanya abstrak, maksudnya wujud penipunya tidak kita lihat, tidak kelihatan, tapi kejadiannya bagaimana penipu itu melakukan penipuan terhadap konsumen yang lainnya menjadi korban, itu nyata terjadi, tapi wujud penipunya tidak dapat kita lihat secara langsung. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, hakikat sosiologi itu bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum. Artinya, sosiologi mempelajari pola-pola interaksi manusia, seperti hukum, struktur, prinsip, dan lain sebagainya. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu empiris dan rasional. Empiris artinya berdasarkan observasi terhadap kenyataan yang ada. Rasional artinya masuk akal atau dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, sosiologi itu ilmu yang berdasarkan observasi yang dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya nih, seorang sosiolog meneliti tentang seorang pelacur, di mana pelacur itu bekerja karena faktor ekonomi. Mereka yang menjadi pelacur adalah orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan.
Nah, hal itu kemudian dibuktikan dengan hasil observasi di mana ternyata benar bahwa pelacur-pelacur tersebut itu dilihat dari tempat tinggalnya itu tinggal di tempat yang tidak layak. Nah, artinya memang pelacur itu dilakukan karena faktor ekonomi. Karena nyata berdasarkan observasi yang kemudian dapat diterima oleh akal sehat gitu. Dan yang terakhir, hakikatnya sosiologi merupakan ilmu umum bukan ilmu khusus. Sosiologi mempelajari gejala-gejala pada masyarakat secara umum, bukan mempelajari individu secara khusus. Nah, lalu apa sih objek kajian dari sosiologi? Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Segala hal atau peristiwa yang terjadi di masyarakat akan dikaji oleh sosiologi. Contohnya tadi mengkaji tentang kriminalitas, kemudian perubahan sosial, sosialisasi, globalisasi, interaksi sosial, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Itulah objek kajian dari sosiologi. Nah, lalu apa konsep dasar sosiologi? Berbicara konsep dasar sosiologi, ini artinya adalah istilah-istilah yang sering muncul dalam pembahasan sosiologi. Apa saja sih konsep dasar sosiologi itu? Ada 10 konsep dasar sosiologi. Yang pertama adalah individu. Individu merupakan manusia secara perseorangan. Kita tahu bahwa manusia sebagai individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui kepribadian manusia yang berbeda-beda itu. Kemudian, yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi. Sosiologi, ketika kita mempelajari sosiologi, kita akan dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat ketika masyarakat berinteraksi, ketika masyarakat mengalami konflik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat melakukan interaksi sosial. Apa saja sih jenis interaksi sosial dan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah penanaman atau transfer nilai maupun norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui bagaimana proses sosialisasi itu terjadi. Apa yang terjadi jika sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Yang kelima adalah nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga, dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan yang bersifat mengikat atau memaksa bagi individu untuk melaksanakannya. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis dari nilai dan norma, sehingga kita dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita
akan mengetahui seperti apa sih kelompok sosial dan apa saja jenis-jenis dari kelompok sosial. Nanti di kelas 11 kalian akan mempelajari secara khusus tentang kelompok sosial ini. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bisa berupa nilai, norma, pola perilaku, dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita dapat menyikapi dengan baik tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui seperti apa itu keluarga, apa saja jenis dari keluarga, bagaimana sistem kekerabatan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui segala perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, dengan mempelajari sosiologi, kita juga dapat mencari solusi bagaimana caranya agar tidak lagi terjadi perilaku menyimpang, supaya kita tidak melakukan perilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Nah, dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengendalikan atau mengatasi perilaku menyimpang sehingga tercipta keteraturan sosial. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat, objek, dan konsep dasar dari sosiologi. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Sampai jumpa.